الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di tempat lain ada yang tidak bisa melaksanakannya, apalagi di daerah DKI Jakarta itu hampir semuanya tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah karena ada PPKM. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil, dan marilah kita berusaha menghindarkan diri kita menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang tidak sukses atau tidak berhasil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kesuksesan itu tidak akan bisa diraih kecuali hanya dengan iman dan takwa. Karena hakikat dari kesuksesan itu adalah bagaimana iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara, setiap budaya itu memiliki kriteria tersendiri untuk sukses. Umumnya manusia biasa itu mengukur kesuksesan itu dengan 3: harta, tahta, dan wanita. 3 itu udah umum. Seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi tahtanya atau kedudukannya atau ketokohannya, dan seberapa hebat wanitanya, mungkin seberapa banyak wanitanya ya. Itu ukurannya. Tapi yang dimaksud dalam khutbah kali ini, kesuksesan yang harus kita capai itu adalah kesuksesan menurut Allah, kesuksesan menurut Al-Quran, kesuksesan menurut Rasulullah, kesuksesan menurut hadis-hadis Nabi. Apa saja kesuksesan itu? Yang pertama, cirinya adalah masuk surga. Jadi mau miskin, kaya, rakyat, pejabat itu bisa sukses karena alat ukurnya adalah masuk surga. Bagaimana mungkin yang miskin bisa masuk surga? Bisa. Loh kan kalau dia beramal sedikit, iya, tapi kan ada alat ukur amal itu, ada min ajlil masyaqqah. Di antaranya adalah alat ukurnya adalah seberapa besar beratnya beramal. Kalau orang hartanya 1 triliun nyumbang 1 miliar itu ya kecil, hanya 0,1%. Tapi orang miskin punya duit 100.000 nyumbangnya 10.000 ya besar. Kenapa? Karena 10%.
100 kali lipat. Jadi alat ukur yang pertama adalah masuk surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Yang kedua, dijauhkan dari neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Kan kalau masuk surga pasti bebas dari neraka. Kenapa harus ada kriteria yang kedua, bebas dari neraka? Ya harus. Kenapa? Karena ada orang masuk surga tetapi masuk neraka dulu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang beriman tetapi dosanya banyak. Dosanya banyak, tidak sempat bertaubat, ya masuk neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Jadi orang yang suksesnya paripurna itu masuk surga tanpa mampir ke neraka. Dan itu bisa dilakukan sebagaimana janji Allah. Allah itu Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ketika kita banyak dosa, maka kita harus memohon ampun. Kita harus bertaubat. Karena semuanya itu atas karunia Allah. Kalau diukur ibadah kita, ini jamaah masjid yang paling rajin sholat, yang paling rajin puasa, untuk bayar harga mata yang kita miliki satu aja, itu tidak akan cukup. Jadi semuanya itu tergantung daripada karunia Allah. Semua itu tergantung daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, nggak bisa. Itu buktinya mata mahal bagaimana? Iya. Dulu pernah ya, ada orang yang tidak bisa melihat, kaya raya nggak bisa menyembuhkan matanya. Dengan uang sebesar apapun tidak bisa. Jadi mata satu aja nggak cukup tuh dibayar dengan ibadah kita. Maka kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilipat-lipat pahala itu. Dilipat-lipat. Karena kalau nggak dilipat-lipat nggak cukup untuk bayar surga. Mimpilah kita punya uang 1 juta, tetapi kita ingin beli rumah mewah, kan mimpi. Itu semua karena karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa itu kriteria orang yang sukses yang dimaksud adalah orang yang taat kepada Allah. Itu orang sukses. Kalau ada orang kaya raya nggak mau Jumatan, ya itu orang gagal. Kira-kira begitu. Orang miskin tapi rajin sholatnya berjamaah, itu orang sukses. Mau berkurban, mau berhaji, mau umroh, mau zakat, itu tanda orang sukses. Maka dalam film suka ada tukang bubur naik haji, itu orang sukses. Tukang bubur itu, tukang cendol naik haji, nah itu orang sukses. Pengusaha naik haji, itu orang sukses. Jadi nggak ada ukuran mau kaya mau miskin, yang penting dia taat kepada Allah, itu orang sukses. Jadi mulai sekarang kita harus iri kepada orang yang sukses itu. Orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin berhaji. Nggak usah terlalu kalau itu, karena kewajiban haji hanya 1 kali. Kan ada orang yang kaya hajinya itu berkali-kali. Saya sih lebih baik kalau bisa ya, misalnya haji lebih dari sekali, itu biayanya hajinya itu dikasihkan ke saudaranya yang belum. Itu lebih baik. Tapi ada teman yang cerita,
kenapa saya haji berkali-kali? Dia punya alasan. Karena saya merasa haji yang pertama tidak maksimal, maka saya berangkat lagi. Kenapa berangkat lagi setelah 2 kali? Yang ketiga kali, karena saya merasa haji yang ke-1 dan ke-2 belum maksimal. Nah, itu banyak alasan ya, banyak alasan. Itu banyak alasan, dan kita harus pintar-pintar itu tadi. Kalau mau sukses setelah haji hanya sekali kewajibannya, kasih ke orang lain. Umroh nggak usah berkali-kali, kalau ada kesempatan kasih ke orang lain. Gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga umrohnya hanya 4 kali. Gitu. Jadi kalau punya uang banyak, suruh orang lain untuk umroh. Apalagi berkaitan dengan zakat. Kebetulan saya termasuk khatib ini, termasuk Baznas ambasador ya. Jadi ada tugas moral dari Baznas untuk menyampaikan bahwa di Indonesia itu termasuk yang masih lemah zakat. Itu ya. Sholat juga lemah. Buktinya subuhnya sedikit. Satu perumahan, rumahnya 400, yang subuh 20, 30, masih sedikit. Tapi kalau zakat lebih sedikit lagi. Zakat itu menurut penelitian Indonesia tidak sampai 5%. Orang yang mampu berzakat, membayar zakat, artinya ketaatan kepada Allahnya masih lemah di sisi zakat. Termasuk paling lemah ya. Paling lemah dibanding yang lain, dibanding sholat, dibanding puasa, ya, dibanding termasuk berkurban. Kurban termasuk lumayan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, ciri daripada orang sukses itu, ini yang harus kita iri, adalah orang yang berperilakunya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, harus iri kepada para penceramah, ustadz yang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apakah harus menjadi penceramah? Enggak. Amar ma'ruf itu bisa kita lakukan dengan profesi kita masing-masing. Kepala keluarga kita amar ma'ruf kepada keluarga, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kalau di masyarakat luar, kita orang biasa hanya bisa amar ma'ruf. Kalau nahi munkar kan harus ada aturannya. Gitu. Harus ada aturannya, ada pihak yang berwenangnya. Karena kalau enggak kita menyalahi undang-undang, kita yang kena. Nah, makanya kalau kita tidak memiliki kekuasaan, ada hadisnya kan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemunkaran ingin merubahnya, Anda berkuasa, pakailah kebijakan, tangan, kekuasaan. Makanya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang Islamnya bagus, sehingga nahi munkarnya jalan. Jadi kalau kita punya kebijakan, kita punya kekuasaan, itu enak. Enak sekali. Melarang kepada kemungkaran itu enak. Wa illam tastati fa illam tastati, tapi kalau Anda tidak bisa, ini mencegah nggak bisa. Memboikot orang yang melakukan kemungkaran nggak bisa. Fa bilisan, cukup ngasih tahu dengan lisan. Kalau dengan gara-gara lisan kita menceramahi dia, malah dia itu melukai kita, fa biqalbi, maka cukup dengan hati kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita melihat kembali mata kita bahwa kesuksesan itu jangan dilihat dari harta tahta wanita lagi, tapi dilihat daripada ketentuan Allah. Yang pertama masuk surga, yang kedua bebas dari neraka. Cuma ini kan gak kelihatan. Yang kelihatan nomor 3 dan 4, yaitu dia taat kepada Allah,
dan juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang sukses. Mau dia seperti apa kondisi ekonominya, sosialnya, politiknya, yang penting dia memiliki 4 kriteria ini. Itulah orang yang harus kita iri. Kita harus iri kepada orang-orang ini, karena dialah orang yang sukses yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina min al islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.